Sebelum Anda menonton dan mendengarkan cerita misteri, jangan lupa tekan tombol subscribe. Cerita horor ini mengisahkan pendakian gunung dengan gulai daging dan kuntilanak. Setelah lelahnya meniti puncak, akhirnya kami sampai di atas puncak Gunung Abraham, bukan nama gunung sebenarnya. Aku dan kelima temanku yang merasa sangat kelelahan langsung beristirahat. Kami lepaskan ransel berat di pundak dan merebahkan tubuh sejenak mengatur napas yang hampir terputus. Setelah cukup beristirahat, kami bersama membangun tenda. Berbagai tingkah konyol sahabat-sahabatku membuat suasana semakin menyenangkan. Dan tenda pun selesai. Ibra temanku yang berbadan bongsor mulai merasa lapar. "Woi sob, cacing di perut gue udah demoni, ayo jangan bercanda terus keluarkan seluruh bekal yang ada," ucap Ibra sambil mengelus perutnya. Sabar apa cuy, kita cari kayu bakar dulu, hari sudah hampir gelap, ayo men kita cari kayu bakar," ucapku seraya mengajak Maman sahabatku yang berbadan paling kurus namun kuat makan. Kemudian aku dan Maman pergi mencari kayu bakar meninggalkan Ibra, Anto, Dani, dan Ilham, mereka yang menyiapkan semua barang bawaan kami. Setelah cukup banyak kayu yang didapat, aku dan Maman kembali ke perkemahan. Kami sudah sering sekali berkemah di sini, sehingga tempat ini kami sudah hafal betul dan mungkin dedemit gunung sini pun sudah kenal dengan kami 6 pendaki yang berwajah tampan. Canda demit, jangan ganggu jangan jahil, balik-balik makan nasi ama garam. Ku letakkan kayu yang ku bawa di samping Ilham yang sedang berjongkok menyusun batu-batu untuk perapian. "Udah rapi belum cuy?" tanyaku pada Ilham. "Alhamdulillah beres cuy, sini korek apinya biar gue nyalakan kayunya," jawab Ilham. Ilham ini teman kami yang paling baik dan paling soleh, tak jarang bila ada penampakan saat kami mendaki dia jago berdoa dan membaca ayat kursi paling kenceng. Akhirnya malam tiba, suasana cukup gelap, hanya nyala api dan lampu charger yang dibawa oleh Dani sebagai penerang. Anto telah selesai mengeluarkan semua bekal dari ransel-ransel kami, ada berbagai mie instan, kopi dan berbagai snack yang dibawa Ibra. Dan juga entah apa yang ada di dalam kresek hitam dan aku pun tergerak mengambil kresek tersebut. "Apa ini sob?" tanyaku pada mereka namun mereka tidak ada yang menjawab. Ketika ku buka ada sebungkus gulai daging yang dibungkus plastik 1 kiloan, gulai daging tersebut cukup banyak dan sangat menggugah selera. "Gulai daging cuy," ucapku sambil menunjukkan kepada mereka. Ibra yang sedari tadi kelaparan langsung menyambar kantong gulai daging dari tanganku. "Sini cuy, gue rasain duluan, enak gak?" Ibra langsung membuka dan mengambil potongan dan langsung memasukkan ke mulutnya, lagi dan lagi sampai mulutnya terisi penuh. "Enak banget cuy," ucap Ibra dengan mulut yang penuh dengan gulai itu. "Udah cuy, entar tersedak lu, mana makan GK baca bismillah," ucap Ilham dan mengambil gulai di dalam bungkusan itu dari tangan Ibra dan menuangkannya ke mangkok plastik. Ibra itu kalau nemu makanan enak suka kesurupan. Ejekku ditimpali tawa teman lainnya. Sementara itu, Dani membuka panci yang airnya telah mendidih dan bersiap memasak mie untuk kami semua. "Mantap, hari ini kita makan mie pakai gulai daging," celoteh Dani. Setelah mie yang dimasak Dani siap, Anto mengambil gulai daging di mangkok plastik. Bersiap menaburkannya di atas mie. Namun aku cegah. Entar dulu, emang siapa sih yang membawa gulai daging?" tanyaku kepada semua temanku. Namun mereka semua menggeleng dan tidak merasa membawa gulai daging tersebut, begitu juga aku. Akhirnya kami semua keheranan dan saling menatap. "Tanya Anto tuh, dia kan yang mengeluarkan bekal dari ransel kita semua," ucap Dani. Anto pun berusaha keras mengingat-ingat. "Gua ambil kantong kresek itu dari dalam tas lu cuy," ucap Anto kepadaku. "Sumpah sob, gue gak bawa tuh gulai daging," kilahku.
Jangan-jangan itu gulai daging masakan Dedemit Shop, dan itu pasti daging pendaki yang diculik Demit karena Ken Astri sembarangan dan gak numpang-numpang lagi. Ucap Maman kurus si pembual. Astagfirullah, astagfirullah. Ilham istighfar, lu gak apa-apa kan bra? Lu tadi udah makan banyak tuh gulai, itu daging manusia bra. Celoteh Maman sambil bergelidik kepada Ibra. Kami semua menengok ke arah Ibrael. Dan Ibra pun terlihat sangat pucat menahan mual dan hendak muntah. Muntahin bra muntahin, seru Maman sambil menepuk punggung Ibra. Dan seketika oek-oek Ibra berhasil memuntahkan gulai daging tersebut dari perut buncitnya. Terus gimana nih gulai daging ini? Tanyaku sambil mengangkat gulai daging yang untungnya belum kami tambahkan ke dalam mie. Meskipun mie yang dimasak Dani telah siap dan mulai mekar seperti karet terendam minyak tanah, kami tidak ingin memakannya karena selera kami keburu hilang akibat gulai daging manusia menurut cerita Maman. Jangan panik, biar gulai daging tersebut kita buang saja. Ucap Ilham sambil mengambil mangkok berisi gulai dan berdiri bersiap membuangnya dan mulutnya terlihat komat kamit terus berdoa. Akhirnya Ilham melempar gulai daging tersebut beserta mangkoknya, melempar sangat kencang dan jauh. Tuwiting, entah kemana gulai daging beserta mangkok itu mendarat. Udah jegen dipikirin gulai dagingnya. Yang penting kita semua selamat, kita makan minyak, udah mengembang tuh kan mubazir kalau dibuang. Ucap Ilham menyemangati kami setelah melempar gulai daging itu. Meskipun selera makan kami hilang akibat gulai daging manusia tersebut. Namun mie yang telah mekar habis kami santap karena perut kami semua sudah sangat kelaparan. Setelah selesai makan aku melihat kantong kresek hitam yang tergeletak menjadi sampah yang sengaja kami kumpulkan untuk dibawa pulang ketika turun nanti. Itu kan kresek tempat gulai daging tadi. Seruku dan memungut kresek hitam tersebut, aku lihat isi kantong kresek tersebut, mungkin ada petunjuk mengenai gulai daging misterius itu. Ternyata atau selebaran kertas di dalamnya seperti sebuah surat. Aku pun membacanya di bawah lampu charger agar terlihat jelas. Bagas anak emak yang paling ganteng. Kemarin kamu bilang mau liburan, emas sengaja tadi sore masak gulai daging yang banyak di rumah nenek, dan emas semalam lihat bekal yang kamu bawa liburan isinya cuma mie instan terus, gimana anak emak gak cacingan kalau makannya mie terus, sengaja emak bungkus yang banyak gulai dagingnya buat kamu dan teman kamu sarapan sebelum pergi liburan. Hati-hati selalu ya nak, emak sengaja gak bangunin kamu karena waktu emak pulang dari menjenguk nenek semalam kamu terlihat pulas sekali tidurnya. Seperti itulah surat yang aku baca dari emak, ternyata emakku yang paling baik menyiapkan gulai daging untuk bekalku. Aku pergi memang pagi sekali dari sebelum subuh, dan tidak pamitan lagi karena hari sebelumnya aku udah izin emak dan bapak. Malang benar nasibku yang gagal menikmati gulai daging buatan emak. Rutukku dalam hati. Dan aku pun menjelaskan perihal gulai daging emak tersebut kepada teman-teman. Kami jadi saling menyalahkan. Lu sih gas ceroboh, ngapa gak lu periksa lagi tas ransel lu sih sebelum pergi? Ucap Dani menyalahkanku. Mana aku tahu, gak biasanya emak meriksa tas bawaan gue. Lu juga sih men, bilang gulai daging Dedemit. Pikiran kita semua jadi parno dan panik. Ucapku menyalahkan Maman si pembual. Jegen salahkan gua dong, Ilham tuh kenapa Ilham langsung lempar aja tanpa mencari tahu dulu. Iya maaf aku emang salah membuang gulai daging itu. Ucap Ilham si anak soleh. Ah tahu gitu tadi gua gak muntahin tuh gulai daging, sumpah gas, gulai daging emakmu paling mantap. Ucap Ibra nampak kesal. Ah, emang dasar lu rakus. Timpal Anto. Hahaha. Kami pun serentak tertawa bersama. Dan ternyata dari tempat gelap, ada sosok yang diam-diam memperhatikan kami. Udara pun terasa sangat dingin, kami hening sesaat karena merasa ada keanehan. Tiba-tiba, hai, suara perempuan terdengar melengking menertawakan kami.
Membuat Ibra yang paling penakut langsung menubruk Ilham dan berpegangan erat. "Suara siapa cuy?" tanyaku. Ilham yang paling berani di antara kami berdiri mengambil lampu charger berusaha mencari sumber suara. "Arahnya dari tempat gua buang gulai daging sob," ucap Ilham dan berjalan ke arah suara dengan lampu charger. Kami pun berdiri dan berjalan mengekor Ilham. Kami berjalan ke tempat gelap dan ada batu cukup besar di tempat tersebut yang terlihat oleh lampu charger yang dipegang Ilham. Ketika Ilham mengangkat lampu charger dan menerangi batu tinggi tersebut, terlihat perempuan berwajah pucat dengan rambut panjangnya yang awut-awutan dan daster putih panjang yang menjuntai menutupi kakinya sedang duduk di atas batu besar. Sosok itu menyeringai kepada kami, terlihat di tangannya mangkok dan gulai daging yang tadi Ilham lempar. Dengan rakus sosok itu memakan gulai daging buatan emak dan terlihat pula darah menetes-netes keluar dari mulutnya. Kami yang melihatnya teriak dan kabur dari tempat tersebut dan bersembunyi di dalam tenda. "Huwawa kuntilanak!" teriak kami, dan sosok itu kembali cekikikan senang. Hai 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 hai. Tamat. Demikian cerita misteri tentang gulai daging dan kuntilanak di puncak gunung. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan tulis komentar di bawah dan jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video cerita misteri terbaru yang lebih menarik lainnya.